Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa support channel Mimin dengan cara like, comment, and subscribe. Subscribe ya guys ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Mata Gia berbinar saat memakan masakan buatan Zen. Rasanya begitu lezat. Padahal Zen memasak hanya sebentar, atau mungkin juga karena dirinya yang telah lapar. Entahlah. Setelah selesai, dia pun menaruh piring di dapur. Saat dia akan keluar dari area dapur, ia melihat ponsel Zen tergeletak. Ia pun memutuskan untuk memberikan ponsel itu pada Zen karena pintu kamar Zen sedikit terbuka. Dia pun mengintip. Ternyata Zen sedang kesulitan untuk mengobati luka di punggungnya. Tanpa sadar, Gia melangkah ke dalam kamar Zen. Ia meletakkan ponsel Zen di atas nakas, lalu dengan cepat mengambil kapas dari tangan Zen. Ia langsung berjalan ke belakang punggung Zen dan mulai membersihkan luka Zen. Zen hanya diam terpaku. Mulutnya seolah terkunci ketika akan menolak. Sedangkan dia telaten membersihkan luka di punggung Zen. Tak lama Gia menggeleng. Ia baru sadar kenapa ia malah bersikap baik pada orang yang sudah jahat kepadanya. Setelah sadar kenapa dirinya harus mengobati Zen, ia pun menekan kapas dengan sengaja karena sudah teringat lagi kejahatan Zen. Ringit Zen ketika Gia menekan kapas dengan keras pada lukanya. "Kau mau membunuhku, bentak Zen. "Apa kau bisa diam, bentak Gia tak kalah kencang ketika Zen berusaha menghindar dari Gia. "Keluar!" bentak Zen lagi. "Diam, atau aku akan menyiram lukamu dengan air garam." Dia pun kembali membentak Zen. Walaupun kesal, tetap saja ia tak bisa mengabaikan Zen yang kesusahan. Bagai kerbau dicocok hidungnya, saat Gia mengancamnya Zen langsung terdiam. Ia tak berani lagi membantah perkataan Gia. Ia membiarkan Gia mengobatinya. Kita berganti ke tempat yang berbeda. Langkah Zidan terhenti saat melihat Josh masuk ke area pemakaman. Sedangkan Josh yang melihat Zidan menatapnya pun ikut terdiam. Setelah mengamati wajah Zidan lekat-lekat, Zidan pun maju ke arah Josh. Apakah kau adik ibuku?" tanya Zidan dengan bibir bergetar. "Kau tahu aku?" tanya Josh dengan heran. Pasalnya ia belum pernah bertemu dengan Zidan, keponakannya. Ia pun merasa lega.
Ternyata bisa langsung bertemu keponakannya. Rasa haru menyeruak di dada Jos kala Zidane mengetahui siapa dirinya. Zidane mengambil dompet dari sakunya. Ia mengeluarkan foto ibunya yang sedang merangkul Jos muda. Ia bisa langsung mengenali Jos karena wajah Jos yang tak banyak berubah. Setelah Jos menaruh bunga di pusara sang kakak, Jos pun mengajak Zidane untuk berbicara di sebuah restoran cukup privat. "Bagaimana kabarmu?" tanya Jos memecah keheningan. Setelah mereka sampai di restoran, rasa canggung pun mendera keduanya. Zidane menghela napas sejenak. "Rasanya kabarku kurang baik beberapa waktu ini," jawab Zidane. Matanya menerawang, seolah dia memang mempunyai beban yang sangat berat. "Apa ini karena Zen?" tebak Jos. "Kau tahu Zen?" tanya Zidane. Jos pun mengangguk. "Ada yang ingin aku bicarakan denganmu tentang Zen. Dia adalah, aku sudah tahu semua, bahwa dia adalah kakak kandungku." Ucapan Zidane membuat Jos tak terkejut. Bagaimana Zidane tahu? Kenapa Zidane terlihat setenang ini? "Jadi, bisakah kau menceritakan bagaimana awalnya Zen bisa menjadi putra dari Momi Sonya?" ucap Zidane. Ia ingin cepat mendengar semuanya. Jos menghela napas sejenak. Dan mulailah ia bercerita tentang masa lalu Aida, Albert, dan Sonya. Oke guys, ini teman-teman jika pengen melihat flashback, teman-teman bisa langsung cek di channel saya yang sebelumnya. Itu adalah channel Novel Audio dan juga ada Novel Romantis. Teman-teman bisa cek di situ guys. Ada flashback antara Aida, Sonya, dan juga Albert. Oke, kita lanjut. Jadi maksudmu anak Momi Sonya Zidane tak sanggup lagi menahan tangisnya saat mendengar semua yang dikatakan Jos. Bukan hanya ibunya yang menderita, ternyata Sonya pun menderita. Zidane menelusupkan wajahnya pada kedua tangannya. Ia menutupi wajahnya yang sedang menangis. Tiba-tiba rasa hormat pada ayahnya hilang ketika dia mengetahui bahwa ayahnya lah yang bertanggung jawab atas penderitaan mereka. "Bisa kau beritahu berapa nomor ponsel Sonya? Aku harus Jangan," ucap Zidane memotong ucapan Jos. "Kenapa? Sonya berhak tahu bahwa suaminya telah berbohong kepadanya. Jangan beritahu apa-apa pada Momi. Dia akan hancur ketika mengetahui yang sebenarnya. Selama ini aku tahu ia sudah menderita, tapi ia tetap merawat kami dengan baik dan penuh kasih sayang. Biarkan semua berjalan dengan apa adanya.
Biarkan Zen tetap menjadi putra dari Momi Sonya. Biar aku yang mengalah dan pergi dari keluarga mereka. Semoga dengan kepergianku, Momi, Daddy, dan Zen bisa kembali hangat seperti sebelum aku datang ke keluarga mereka. Jawab Zidan dengan menahan sesak. Ia sudah banyak berpikir. Sebesar apapun kebenciannya pada Zen, tetap saja rasa sayang pada kakaknya lebih besar. Ia memutuskan pergi dan memulai lembaran baru. Josh menghela napas sejenak. Benar kata Zidan, bukan hanya kakaknya yang terluka, Sonya pun sama terlukanya. Kau akan pergi kemana? Tanya Josh. Bolehkah aku ikut denganmu? Tanya Zidan. Oke, kita berganti ke tempat yang berbeda. Setelah Mark memberikan map berisi surat pengunduran diri milik Zidan kepada Zen. Zen pun langsung bangkit dari duduknya. Ia keluar dari ruangannya dengan emosi. Ia emosi karena Zidan mengajukan pengunduran diri dari perusahaan. Zen membuka pintu ruangan Zidan dengan keras. Zidan yang sedang berada di meja kerjanya tersentak kaget. Saat Zen tiba-tiba masuk ke ruangannya. Apa ini? Teriak Zen saat masuk ke dalam ruangan Zidan. Ia membanting surat pengunduran diri milik Zidan ke meja. Zidan pun bangkit dari duduknya. Tanda tangani ini. Aku mengundurkan diri secara resmi. Besok aku akan pergi dari negara ini, ucap Zidan. Akan kubunuh kau jika berani meninggalkan perusahaan ini dan pergi dari negara ini, bentak Zen dengan emosi. Ia berbalik dan melangkah untuk keluar dari ruangan Zen. Dasar bodoh! Bagaimana aku melindunginya jika dia pergi ke luar negeri? Gerutu Zen lagi sambil berjalan kembali ke ruangannya. Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, teman-teman pasti penasaran. Tapi bagi teman-teman yang cengeng, siapkan tisu ya guys ya. Karena ini sudah memulai momen yang sangat membuat kita nanti menangis. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Bye bye.